Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini bisa dibilang day one saya. Kita anggap saja ini day one latihan public speaking, yang dimana metode saya adalah berbicara di depan kamera. Di sini saya akan mengkombinasikan seperti yang dibilang oleh guru saya kemarin. Pertama itu volume. Volume adalah penyesuaian seberapa besar suara kita. Kalau diistilahkan itu seperti be as big as the room. Jadi seperti saya, jika saya hanya berhadapan dengan kamera seperti ini, saya tidak perlu untuk berteriak-teriak ataupun terlalu bersemangat. Tetapi jika saya di hadapan 500 orang yang dimana itu berada di satu ruangan yang besar, kita harus sebesar juga itulah suara kita agar mencapai isi dari seluruh ruangan tersebut. Baik teman-teman, kedua, beranjak dari volume, kita lanjut ke rate of speech. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh guru saya kemarin, rate of speech itu adalah kecepatan kita berbicara. Contoh nih, saya berbicara cepat seperti ini karena apa yang saya sampaikan itu bukan poin penting ataupun highlight yang ingin saya tekankan. Tetapi coba saya berbicara pelan seperti ini. Contoh. Baik teman-teman, jadi pada kesimpulannya, hiduplah hidup ini sementara. Jadi hiduplah dengan baik teman-teman. Dari cerita yang saya sampaikan, hidup ini sementara. Jadi hiduplah dengan nilai-nilai yang kamu yakini benar dan teruslah belajar dari pengalaman. Mungkin itu akan terasa lebih dramatis dan juga lebih penting gitu loh. Baik, lanjut ke poin ketiga, yaitu gesture. Nah, ini yang jadi masalah bagi saya, karena saya masih belum bisa mendapatkan gesture. Berdasarkan dari pengalaman guru saya itu, dia mendapatkan gesture dari menonton orang yang sering public speaking. Jadi misal gerakan menarik ataupun gerakan tangan mikro kayak gini. Ada juga yang makro atau gede gitu loh. Jadi dari gestur badan itu kita ada gerakan kaki dan juga gerakan tangan. Untuk gerakan kaki mungkin itu hanya berjalan interaksi mendekati penonton. Misal kita menekankan untuk pembahasan kita sedang berfokus pada penonton yang bagian sini, kita akan mendekati ke sana, dan juga jika bagian sini kita akan mendekati sini. Untuk kaki mungkin ya tidak terlalu aktif lah atau disesuaikan dengan tema acaranya. Yang paling penting adalah gestur tangan. Bagaimana tangan kita ini bergerak seiring dengan kita menjelaskan sesuatu tersebut. Contoh, saya sekarang sedang menjelaskan tentang 5 prinsip dasar public speaking yang diajarkan oleh Bang Nixon. Mungkin saya berbicara dengan tangan yang seperti ini akan terasa lebih monoton dan membosankan. Tapi jika saya menjelaskan dengan gestur tangan yang seperti ini, poin nomor 1
itu poin yang lumayan krusial misalnya. Poin nomor 2, 3, 4, dan 5. Terus juga volume be as big as the room. Jika kamu berbicara dengan satu orang, mungkin volumenya segini. Tetapi jika kamu berbicara dengan 500 orang, kamu harus meningkatkan volumenya sebesar ini. Karena kenapa? Nah, gitu loh. Baik. Mungkin saya belum terlalu terlatih lah untuk berbicara. Mungkin kita lanjut aja ke ke poin nomor 4. Poin nomor 4 ini ekspresi. Ekspresi itu harus dilatih di depan kamera, di depan kaca, bebas lah pokoknya. Seperti ya kalian tahu tipe teman kalian yang sedang sedih, tetapi ketika melihat sahabatnya ataupun temannya yang lain, dia dari ekspresi sedih langsung tiba-tiba halo gitu loh, langsung kayak halo. Nah, itu bukan faking namanya guys, itu namanya penyesuaian. Karena masa kita bertemu dengan teman tapi kita menunjukkan ekspresi sedih, tapi mungkin itu sesuai tipe orang masing-masing. Nah, inilah yang akan kita latih setiap harinya di depan kamera, seperti ekspresi seneng misalnya kayak ini, senyum, dan juga ekspresi sedih, terus ekspresi ketawa ya. Mungkin agak sulit, sehingga dari tahap awal sampai tahap yang akan menjadi tahap autopilot itu sangat sulit sekali. Akan melewati banyak proses, ribuan video ataupun ratusan video yang akan saya buat. Oke, yang kelima itu pause. Nah, ini yang jadi penyakit saya, salah satunya ini. Karena ketika saya berbicara, saya sering mengatakan itulah. Kenapa ya? Karena tidak nyaman. Orang itu cenderung berbicara, jika ada keheningan mereka merasa tidak nyaman, karena sebagai ini dari POV pembicara. Karena kenapa? Karena mereka ngerasa mungkin ada yang kosong, atau setiap waktu itu harus diisi dengan materi. Nah, ini contohnya nih. Mungkin lebih baik jika kita memberi waktu jeda antar poin-poin yang ingin kita sampaikan. Tidak perlu mungkin 1 ataupun 2 detik. Itu poin waktu itu bisa digunakan jika dari POV para penonton, mereka bisa memproses informasi, berpikir lebih jernih. Dan juga jika kita bandingkan dengan ngomong terus, itu bakal lebih kayak ya apa sih orang ini. Dan juga mungkin sebagian audiens akan bosan ataupun kayak ya itulah. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih. Bye. Oke teman-teman, jadi saya ketinggalan sedikit untuk 5 dasar public speaking tadi. Itu adalah, jika diibaratkan itu seperti tiang-tiang dari public speaking, tetapi yang paling mendasari, jika diistilahkan sebagai bangunan, ini tiang-tiangnya 5 dasar ini tadi. Alasnya itu adalah kepercayaan diri. Jika teman-teman belum ada kepercayaan diri, teman-teman tidak akan bisa melakukan public speaking. 5 dasar tadi bullshit. Jadi kita harus menumbuhkan kepercayaan diri terlebih dahulu. Dari mana? Dari berinteraksi sosial dengan teman-teman, atau juga kita ya kecil-kecilan lah ikut organisasi, ataupun juga memimpin satu kelompok kecil, presentasi di depan kelas.
banyak lagi, masih banyak lagi pokoknya. Jadi itu saya. Oh ya, untuk penekanan yang gestur. Contohnya, gestur. Jika kita masuk ke suatu ruangan yang dimana itu dipenuhi oleh audiens, kita jalan dengan kepala yang nunduk terus, ya jadi gini. Nah itu kan akan terlihat seperti pesimis ya, tidak percaya dengan diri sendiri. Tapi jika kita berjalan ke depan semua orang, kita tangan kita di samping bahu, badan kita tegap, terus kita sudah pede, kayak kita sudah kontak mata dengan para penonton. Belum kita ngomong aja, para penonton itu sudah senang dengan kehadiran kita, atau semua mata sudah tertuju pada kita. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih. Mungkin akan ada video-video lainnya hari ini karena saya sedang bersemangat untuk belajar public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.